Dimengerti, Tuan Chen. Ketiga pahlawan pencuri aneh itu mengangguk. Setelah itu, Chen Ping mengikuti gadis itu menuju pecahan es. Dari mana asalmu? Mengapa kamu ingin menyembunyikan kekuatanmu? Apa yang kamu lakukan di tempat yang sangat dingin ini? Petik 2. Gadis itu terus menanyakan berbagai pertanyaan kepada Chen Ping di sepanjang jalan, tetapi Chen Ping bahkan tidak membuka mulutnya. Tidak peduli apa yang diminta gadis itu, Chen Ping tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia tidak akrab dengan gadis itu, jadi Chen Ping tidak perlu menceritakan semua tentang dirinya. Melihat Chen Ping tidak berbicara, gadis itu menutup mulutnya. Segera, mereka berdua sampai di sebuah bukit kecil yang tertutup es dan salju. Itu tepat di depan, dan kamu bisa melihatnya dari sini. Gadis itu menunjuk ke depan. Chen Ping melihat ke arah jari gadis itu, dan menemukan bahwa memang ada tempat yang berbeda dari lapangan salju. Melihat dengan hati-hati, ternyata itu adalah pecahan yang bersinar dengan cahaya putih, dan pecahan itu dikelilingi kabut. Dan dari fragmen ini, sejumlah besar aura terus-menerus mengelilingi fragmen tersebut, membentuk pusaran aura. Lalu mengapa kita tidak pergi ke sana saja? Chen Ping melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa, dan tidak ada yang disebut monster yang menjaganya, jadi dia berkata kepada gadis itu. Tidak, ada ular es bercokol di sini. Jika kita pergi ke sana seperti ini, kita pasti akan diserang. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu tunggu di sini, aku akan pergi dan mengambilnya. Chen Ping meminta gadis itu untuk menunggu, lalu dia berjalan menuju pecahan jiwa es. Tapi baru saja mengambil 2 langkah, tanah tiba-tiba bergetar, dan kemudian seekor ular putih raksasa keluar dari es di bawah tanah. Ular raksasa itu ditutupi sisik putih, dan terus mengeluarkan huruf, mengeluarkan nafas dingin. Di kepala ular raksasa itu, terlihat 2 tanduk berukuran hanya belasan sentimeter, jelas ini bukan ular raksasa biasa, melainkan ular banjir. Hiss! Wajah ular banjir melihat Chen Ping, dia terus membuat suara, seolah berusaha mencegah Chen Ping mendekati pecahan jiwa es. Chen Ping melihat ular banjir, yang berada di peringkat kelima dari Body Fit Realm, dan kekuatannya sebanding dengan monster beruang es, jadi Chen Ping tidak perlu takut sama sekali. Aku akan melawan ular ini sebentar lagi, pergi dan ambil pecahan jiwa es. Kata Chen Ping kepada gadis itu. Apakah kamu tidak takut aku akan melarikan diri dengan fragmen jiwa es? Gadis itu menatap Chen Ping dengan heran dan bertanya. Jangan takut, karena siapapun yang berani mempermainkanku, aku akan membiarkannya pergi ke Raja Hades, jadi jika kamu berani mempermainkanku, kamu juga akan mati, kata Chen Ping. Ringan, tapi mendengar kata-kata ini di telinga gadis itu, dia terkejut. Sebelum gadis itu dapat berbicara, Chen Ping melompat dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dan langsung menuju ular itu. Setelah merasakan serangan Chen Ping, Jiao Snake tiba-tiba mengangkat tubuhnya dan membuka mulutnya yang berdarah. Saat Chen Ping mendekat, ular banjir itu tiba-tiba menyemburkan kabut putih. Kabut putih ini terbentuk dari kondensasi udara dingin, tetapi sangat rendah dan dapat membekukan segalanya. Kabut dingin bahkan membekukan udara, dan seluruh ruang mulai terdistorsi. Tubuh Chen Ping memasuki kabut putih dan langsung membeku di udara, seperti patung es. Melihat pemandangan ini, gadis itu tertegun sejenak, dia tidak menyangka Chen Ping begitu rentan di depan ular itu, dan langsung membeku. Ular Jiao meludahkan surat itu, meraung, dan bergegas menuju Chen Ping dengan cepat, berniat untuk menelan Chen Ping dalam satu tegukan. Gadis itu ingin menyelamatkan Chen Ping, tapi dia tidak berdaya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Chen Ping dimakan oleh ular itu. Tetapi ketika ular Jiao tiba di depan Chen Ping, yang membeku, tiba-tiba memiliki lampu merah di dadanya, dan kemudian nyala api yang sangat panas menyala, mencairkan embun beku dalam sekejap. Kemudian Chen Ping memegang pedang pembunuh naga, dan menebas ke arah ular yang bergegas, cahaya pedang yang tajam langsung memotong tubuh ular naga, langsung memotong luka, dan tanah terus berlumuran darah merah. Ular banjir kesakitan dan terus meraung, tapi sudah ada sedikit ketakutan di matanya. Mengambil keuntungan dari situasi tersebut, Chen Ping mengayunkan pedangnya ke depan lagi dan bertarung dengan ular banjir,
sementara gadis itu memanfaatkan ketidaksiapan ular banjir dan berlari langsung ke pecahan jiwa es, mengambil pecahan jiwa es dan melarikan diri. Melihat tangan gadis itu, Chen Ping melompat mundur, berniat untuk keluar dari pertempuran. Dia tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan spiritualnya dengan mengikuti ular itu. Selama Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, tidak perlu membunuh ular itu. Tapi saat gadis itu mendapatkan pecahan es, 3 orang tiba-tiba muncul dan menghentikan gadis itu, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Gadis itu membeku sesaat, mencengkeram erat pecahan jiwa es di tangannya, dengan sedikit kepanikan di matanya. Chen Ping tidak menyangka ada orang yang menyergap di dekatnya, mencoba membantu gadis itu, tetapi mereka dihadang oleh ular itu. Sialan, bajingan kecil, aku ingin melepaskanmu, tapi kamu masih kuat. Chen Ping mengutuk dengan marah, dan menebas pedang pembunuh naga di tangannya. Beberapa sinar pedang menuju ke arah ular seperti bintang jatuh. Banjir ular meraung, ingin menghindari beberapa cahaya pedang ini, tapi sudah terlambat. Beberapa pedang bersinar menembus tubuh ular banjir, langsung memotong ular banjir menjadi beberapa bagian, dan pil binatang putih perlahan melayang ke udara. Chen Ping mengulurkan tangannya, menyingkirkan pil binatang itu, lalu berjalan ke arah gadis itu. Gadis dan 3 orang yang keluar memandang Chen Ping dengan heran, mereka tidak menyangka Chen Ping akan membunuh ular Jiao begitu cepat. Seorang biksu kelas 2 kecil di alam komposit dapat dengan mudah membunuh ular ini. Sepertinya dia menyembunyikannya sangat dalam. Petik 2. Seorang pria jangkung dengan penutup mata di mata kirinya berkata kepada Chen Ping. Kamu siapa? Kenapa kamu menghentikan kami? Apakah kamu sudah disergap di sini? Chen Ping bertanya pada ketiga orang itu dengan suara dingin. Itu benar, kita sudah lama berada di sini, dan kita bertiga adalah yang pertama menemukan pecahan jiwa es ini. Kata pria bermata satu itu. Sejak kamu tahu, mengapa kamu tidak mengambil pecahan jiwa es itu? Jangan bilang, kalian 3 biksu dari peringkat kelima alam tubuh komposit tidak bisa mengalahkan ular penjaga. Tanya Chen Ping dengan dingin. Tentu saja kita bisa mengambil pecahan es itu, tapi kita masih ingin pecahan es itu pergi memancing. Dan menyerahkannya. Pria bermata satu itu berkata dengan senyum dingin. Hanya kalian bertiga, aku khawatir kami tidak akan bisa menghentikan kami. Chen Ping berkata dengan tenang tanpa memperhatikan. Tidak bisa menghentikannya. Pria bermata satu itu tersenyum, lalu mengeluarkan piringan formasi dari tangannya dan melemparkannya ke udara. Araidis mulai berputar, memancarkan cahaya yang menyilaukan secara instan, dan tirai cahaya turun, langsung mengelilingi Chen Ping. Aku sudah menggunakan disformasi, bukankah ini sangat mahal? Chen Ping melihat formasi di depannya dan tidak bisa menahan tawa. Dibandingkan dengan pecahan jiwa es, apa ini semua? Pria bermata satu itu tersenyum, lalu menatap gadis itu, dan mengulurkan tangannya, serahkan pecahan jiwa es, dan item yang kamu bawa bersamamu, semuanya harus diserahkan. Keluar, atau kamu akan mati. Gadis itu memandangi 3 orang di depannya dengan dingin, sekarang Chen Ping dikendalikan oleh formasi, dia tahu bahwa dia bisa tidak mengandalkan Chen Ping, jadi dia berkata kepada 3 orang, kamu sangat berani, bukankah kamu tahu siapa aku? Jika kamu berani menyerangku di ujung utara, kamu akan mati tanpa tempat untuk mengubur dirimu sendiri, sekarang, dan aku bisa mengampuni hidupmu. Jika kamu berani melawan, maka aku akan membunuhmu, tetapi dalam semangat membunuhmu, kami bertiga akan menikmatinya. Mata pria bermata satu itu bersinar terang. Melihat ini, wajah Gao Qilan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Apakah kamu dari keluarga Gao? Chen Ping menatap Gao Qilan dengan heran. Gao Qilan mengangguk, benar, sayang sekali keluarga Gao tidak bisa menyelamatkanku sekarang. Gao Qilan menertawakan dirinya sendiri, dia tidak menyangka nama keluarga Gao tidak sehebat yang dia bayangkan. Lagi pula, Gao Qilan jarang berkeliaran di luar, sedangkan untuk dunia luar, dia tidak tahu banyak tentang itu. Keluarga Gao tidak bisa menyelamatkanmu, aku bisa, tapi kamu harus berjanji padaku, berikan aku semua potongan jiwa es. Chen Ping dengan tenang mengikuti Gao Qilan dalam formasi. Gao Qilan terkejut, dan menatap Chen Ping dengan tak percaya. Jelas,
Chen Ping tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Hahaha, nak, apakah kamu bodoh? Kamu terjebak dalam formasi sekarang, dan kamu akan mati. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Aku akan menghancurkanmu sampai mati. Dalam formasi sekarang, bagaimana aku bisa menyelamatkan dia? Setelah pria bermata satu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya, mengendalikan formasi dan mulai menyusut terus-menerus, dan tirai tipis terjepit ke arah Chen Ping. Chen Ping memandangi tirai cahaya yang terus-menerus diremas dengan ekspresi tenang di wajahnya. Formasi yang rusak ini masih ingin menjebakku. Aku ingin keluar. Bahkan dalam formasi yang kuat, aku tidak bisa menjebakku. Chen Ping mencibir, lalu cahaya putih melintas di telapak tangannya, lalu dia menabrak tirai tipis itu. Hanya dengan satu telapak tangan, tirai cahaya dari formasi yang awalnya dikompresi langsung hancur seperti kaca, dan akhirnya menghilang menjadi kehampaan. Pria bermata satu itu terkejut ketika dia melihat papan formasi yang dia beli dengan banyak uang dihancurkan oleh telapak tangan Chen Ping. Dua lainnya juga penuh dengan ketidakpercayaan. Jelas, Chen Ping menghancurkan formasi dengan begitu mudah. Dia pasti penyihir formasi senior, itu sebabnya dia menghancurkan formasi dengan begitu mudah. Aku tidak berharap kamu menjadi master formasi. Pria bermata satu itu mengerutkan kening. Saya lebih dari sekedar master formasi. Saya tahu banyak hal. Karena Anda ingin menjebak saya dengan formasi, saya akan membiarkan Anda merasakan formasi ini. Setelah Chen Ping selesai berbicara, jari-jarinya mulai berkedut dengan cepat. Sinar cahaya turun dari langit, langsung mengelilingi pria bermata satu itu. Melihat ini, pria itu buru-buru mengayunkan senjata di tangannya, dan menebas formasi dengan ganas. Tapi begitu dia menyentuh tepi formasi, dia terlempar oleh kekuatan yang sangat besar, dan segera setelah formasi, semburan api keluar. Pria bermata satu itu mulai berteriak putus asa, dia tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ping sebenarnya adalah penyihir formasi tingkat tinggi. Dua lainnya, melihat pria seperti itu, sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan lari. Chen Ping memandangi dua orang yang melarikan diri, tetapi dia tidak mengejar mereka, sebaliknya, dia diam-diam menunggu formasi menghilang perlahan, dan nyala api berangsur-angsur padam. Jika mereka bertiga menyerang Chen Ping bersama-sama, Chen Ping mungkin bukan lawannya, lagi pula, 3 biksu dari peringkat kelima alam tubuh komposit bergabung, dan Chen Ping tidak sepenuhnya yakin. Jadi begitu dia bergerak tadi, dia menggunakan gerakan unik, menggunakan formasi untuk menjebak pria bermata satu itu, dan kemudian membakarnya sampai mati dengan api. Lagi pula, kultivator es di alam ini sama sekali tidak takut dengan api biasa. Untungnya, dua orang yang tersisa tidak mengenal si Huo, mereka juga tidak melihat niat Chen Ping, jadi mereka berbalik dan lari ketakutan. Chen Ping menjelajahi pria bermata satu itu untuk segalanya, lalu menoleh untuk melihat Gao Qilan. Saat ini, Gao Qilan menatap Chen Ping dengan ngeri di matanya. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping begitu kuat sehingga dia bahkan tidak memperhatikan 3 biksu kelas 5 dari alam tubuh komposit. Sekarang kamu aman, berikan aku pecahan jiwa es. Chen Ping mengulurkan tangannya ke arah Gao Qilan dan berkata. Gao Qilan sedikit ragu, lagi pula, fragmen jiwa es adalah harta karun, dan tidak ada yang akan menyerahkannya dengan mudah jika mereka mendapatkannya.